5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah adik-adik, mengapa Dayu tadi terbatuk-batuk? Nah, Dayu terbatuk-batuk karena menghirup udara kotor akibat dari asap kendaraan. Lalu, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang adik-adik? Pernahkah kalian itu berteduh di bawah pohon dan merasa di bawah pohon itu sejuk, enak, segar seperti itu? Mengapa adik-adik? Siapa yang tahu alasannya? Nah, di sini alasannya karena pohon yang rindang itu menghasilkan oksigen saat siang hari. Jadi, ketika kita berada di bawah pohon itu terasa segar dan sejuk. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa lebih segar, sedangkan asap kendaraan bermotor itu menjadikan udara kotor. Nah, udara kotor ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Nah, berikut adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Nah, adanya kelainan pada organ pernapasan itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya nih, pada bayi yang terlahir lebih dini atau prematur. Jadi, biasanya bayi itu kan lahir 9 bulan 10 hari. Nah, ini prematur itu kurang dari 9 bulan adik-adik. Nah, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Ini karena faktor fisik. Lalu faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya nih influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nanti akan kita pelajari masing-masing dari penyakit ini adik-adik. Ini adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita itu bernapas menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu bisa mencemari udara.
Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen itu semakin menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, itu tadi adik-adik faktor-faktor yang bisa membawa gangguan pada sistem pernapasan manusia. Adik-adik telah mengetahui nih berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Nah, kalian bisa lakukan kegiatan ini bersama dengan teman-teman kalian. Apa yang bisa kalian lakukan dengan teman-teman kalian? Adik-adik buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Lalu kalian bisa ceritakan bagan atau diagram atau model tersebut di depan kelas kalian masing-masing. Contoh bagannya seperti ini. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia itu ada 3, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik itu karena cacat bawaan atau adanya kelainan pada alat pernapasan. Faktor penyakit contohnya itu adalah influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor lingkungan itu karena adanya lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Kalian bisa membuat bagannya seperti ini. Salah satu penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan adik-adik. Nah, banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Nah, berikut ini ada cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September tahun 2015. Kul Desa lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan ada partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata itu berupa debu. Sedangkan partikel tak kasat mata itu berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit pada manusia. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Sumbernya dari majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Nah, ini ya adik-adik ya, karena terjadi kebakaran lahan di Kota Riau, akhirnya apa? Udaranya tercemar dan bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Misalnya di sini ada ISPA ya, pengidap infeksi saluran pernapasan akut, lalu ada iritasi mata dan kulit, asma, pneumonia. Nah, ini ya adik-adik ya. Jadi
ketika udara di sekitar kita kotor, ternyata kalau kita hirup kita bisa terkena penyakit. Nah, dari bacaan Kul Desa Lantaran Jerebu di atas, mari kita membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, adik-adik harus ingat ya, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan suatu kegiatan. Siapa itu berarti menunjukkan pertanyaan tentang nama orang atau seseorang ya. Lalu di mana itu tempat, bagaimana itu cara, mengapa itu alasan atau sebab. Nah, kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Contohnya di sini, Kak Citra membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa berdasarkan bacaan tadi. Apa penyebab kabut asap di Riau? Jawabannya adalah penyebab kabut asap di Riau adalah kebakaran hutan. Lalu yang kedua, apa penyebab Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota? Nah, di sini ya, Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota karena khawatir terhadap kesehatan kedua anaknya ya. Di sini kalian bisa lihat, kalian bisa buat berdasarkan bacaan tadi ya. Apa nama satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat misalnya? Apa yang membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau? Apa nama partikel kimia yang terdapat dalam asap pembakaran? Nah, kalian bisa jawab berdasarkan bacaan tadi. Lalu di mana? Nah, di sini ada kata tanya di mana, pertanyaannya di mana kebakaran hutan terjadi? Oh, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan di Jambi. Di mana rumah Asep Dadan Muhanda? Terletak di Kecamatan Tampan. Di mana kebanyakan penduduk itu memilih tinggal saat terjadi kabut asap. Nah, kebanyakan penduduk itu memilih tinggal di rumah, ya. Di mana hampir semua sekolah telah diliburkan sejak awal September. Nah, di Pekanbaru ya, di Pekanbaru itu telah sekolah-sekolahnya telah diliburkan sejak awal September. Di mana asap akan terus menumpuk jika tidak ada penanganan. Nah, asap akan terus menumpuk di Pulau Riau jika tidak ada penanganan. Berikutnya kata tanya siapa. Nah, di sini kalimat tanyanya bisa seperti ini. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Nah, namanya adalah Asep Dadan Muhanda. Lalu siapa yang mengungsi ke tempat sanak saudaranya di kota Bukit Tinggi? Nah, jawabnya ya Asep Dadan Muhanda. Siapa yang khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil? Nah, di sini ya, karena di dalam bacaan tadi itu tokohnya hanya Asep Dadan Muhanda orangnya. Jadi kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan yang jawabannya adalah Asep Dadan Muhanda. Misalnya, siapa yang khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil? Siapa yang mengatakan tak ada lagi tempat berlindung? Lalu siapa yang dikhawatirkan kesehatannya oleh Asep Dadan Muhanda? Lalu berikutnya ada kata tanya mengapa. Nah, di sini contohnya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu itu dianggap tepat? Nah, karena apa? Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena karena angin ini membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Lalu mengapa asap pembakaran itu berbahaya? Nah, asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi manusia. Mengapa Riau jumlah pengidap gangguan pernapasannya tinggi? Nah, karena di Riau jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi itu karena indeks pencemaran udara di Riau sudah mencapai level 710 ppm. Mengapa Asep Dadan Muhanda mengungsi? Nah, di situ ya. Asep Dadan Muhanda mengungsi karena khawatir terhadap kesehatan dua anak kecilnya. Lalu mengapa jalanan lengang dan pagi itu meredup? Nah, jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar mataharinya tersaput asap. Berikutnya contoh kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asapnya?
Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Bagaimana suasana kota Pekanbaru, Riau pada Selasa pekan lalu? Nah, pada Selasa pekan lalu, seantero kota itu diselimuti oleh kabut. Bagaimana caranya asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi sampai ke Riau? Nah, ini ya. Karena apa? Karena terbawa oleh angin ya. Asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi itu sampai ke Riau karena terbawa oleh angin. Bagaimana keadaan jalanan di Pekanbaru, Riau pagi itu? Nah, keadaan jalannya itu lengang dan seterusnya. Kalian bisa buat berdasarkan bacaan tadi. Menurutmu, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang segar adik-adik? Di kota yang penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Nah, tentunya ya di suasana desa yang lebih segar karena banyak pepohonan besar dan tanaman yang dapat menghasilkan oksigen. Lalu, apa alasanmu memilih jawaban di atas tadi adik-adik? Nah, karena suasana di desa itu lebih segar dan juga banyak pepohonan. Pepohonan itu menghasilkan banyak oksigen. Ya otomatis desa itu akan segar. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.